Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya, bagaimana siklus audit ya yang ada pada audit sistem informasi. Nah, jadi meliputi auditnya adalah audit seluruh siklus SIA gitu ya, baik itu pada siklus pendapatan revenue cycle, ya, kemudian audit pada siklus pengeluaran expenditure cycle, kemudian audit pada siklus produksi atau production cycle, atau juga audit pada sistem buku besar dan pelaporan ya, general ledger and reporting system gitu ya. Nah, jadi sini audit siklus pengeluaran meliputi ya 4 tahap gitu ya. Ada beberapa tahap di dalamnya, yaitu pertama adalah tahapan audit atas Departemen Pemrosesan Persediaan gitu ya. Jadi kalau Departemen Pemrosesan Persediaan apa itu? Berarti bagian pembelian gitu ya. Nah, jadi objek audit yang pertama itu adalah Departemen Pembelian ya, bagian pembelian sebagai pihak auditi di situ ya. Tahap yang kedua itu adalah tahap bagian yang menerima. Ya, kalau kita udah beli, barangnya datang gitu kan. Kalau dia barangnya datang, siapa yang menerima? Berarti gudang. Ya, berarti gudang itu adalah receiving department gitu ya. Setelah itu diaudit juga. Yang ketiga adalah uh, saldo piutangnya ya, atau saldo hutangnya. Nah, jadi itu bertambah atau tidak, berkurang atau tidak. Ya, itu ya. Step yang keempat adalah departemen vendor ya, validasi vendor. Benar nggak barangnya dibeli pada vendor A atau vendor B atau vendor C. Nah, jadi uh, itu tahap 1, 2, 3, tahap 4 gitu ya. Kalau kita mau mengaudit siklus pengeluaran ya. Tahap yang kelima yang kita audit siapa? Yang kelima adalah uh, melihat item-item yang dibeli gitu ya. Jadi item-item yang dibeli kalau misalnya jumlahnya ribuan bagaimana? Ya pakai OCR, optical code reader gitu kan. Kalau barangnya banyak ya kan. Kalau kalau misalkan sedikit ya kita tinggal mengecek ya, print check dari item-itemnya ya kan. Yang keenam, bukti pengeluaran. Ya, jadi bukti pengeluaran apakah benar sudah dibayarkan. Jadi benar atau tidaknya sudah dibayarkan ditandai dari mana? Ya dari persetujuan pembayaran, tanda tangan, paraf, gitu kan, dan sebagainya. Tahapan yang ketujuh itu adalah bukti hutang, gitu ya. Jadi bertambahnya hutang ya dalam file-file tersebut, gitu ya. Dan barulah kita resumekan ya hasil auditnya. Jadi ada 7 ya. Kalau kita lihat yang dikatakan dengan audit pada siklus pengeluaran ya. Nah, kemudian juga bukti pengeluaran di sini ya meliputi secara otomatis ya, artinya secara otomatis ya file yang di scan ya, kemudian juga item yang diapakan gitu ya, yang digantikan, kemudian juga PO gitu ya, kemudian juga daftar purchase order ya, kepada siapa dikirimkan. Nah, ini semuanya diminta gitu ya oleh bagian yang mengaudit gitu ya, auditor ya. Lalu juga melihat ya barang yang diterima. Cocok nggak barang yang diterima dengan barang yang dibeli? Ya, kalau misalnya beda, maka perbedaan itu menjadi pertanyaan, gitu ya. Kemudian juga quantity yang diterima per itemnya, apakah sama? Nah, itu ya kuantitas yang diterima. Kemudian juga di kuantitas yang diterima akan dibandingkan atau dicocokkan kemana? Ke yang dibeli. Apakah sama barang yang dibeli dengan kuantitas yang diterima? Ya. Kemudian juga yang diterima itu udah dicatat belum? Ya. Kalau misalnya belum, rekomendasikan untuk dicatat. Gitu ya. Kemudian stoknya, apakah stoknya diperbaharui? Ya, kalau misalnya belum, ya maka direkomendasikan untuk diperbaharui. Gitu ya. Kemudian juga mengupdate inventory. Ya, di buku besar. Ya, sudah diupdate belum? Gitu kan? Kemudian juga meremove catatan dari file purchase order yang menambahkan saldo piutang yang sudah jatuh tempo pada periode tersebut. Nah, ini yang merupakan apa ya, bentuk full otomatisasi gitu ya catatannya.
Oke, berikutnya setiap hari ya data saldo hutang ya account payable ya file of AP ya AP ini account payable itu di scan ya di scan per itemnya di mana apakah sudah apakah utangnya ini sudah jatuh tempo atau belum. Ini penting ya. Jadi kalau utangnya belum jatuh tempo ya dampaknya nantinya kepada ini ya kepada denda gitu ya atau juga apa ya denda atau juga kewajiban lain yang harus dipenuhi. Nah, kemudian juga mengecek ya yang dicetak mulai dari tanda tangannya gitu kan, kemudian juga distribusi suratnya apakah sudah disurati, kemudian juga pembayarannya apakah sudah di dalam masuk file register, kemudian juga item-itemnya apakah sudah ditransfer ya ke saldo hutang dan juga saldo hutangnya sudah ditutup ke filenya, kemudian di GL ya, General Ledger, account payable, apakah di buku besar saldo hutangnya dan juga kasnya sudah diperbaharui apa belum. Nah ini semuanya kalau sudah otomatis bisa jalan ya. Tapi kalau masih manual, maka ini yang dilakukan ya. Ini langkah yang harus dilakukan oleh auditor. Oke ya. Nah, jadi pengendaliannya di sini adalah pengendalian yang alamiah gitu ya. Jadi pengendalian yang alamiah di sini ya kita mengecek per bagian ya. Ya, kemudian juga bagaimana sistem otomatisasinya dengan sistem otomasi kelompok dengan sistem otomatisasi manual gitu ya. Jadi di sini baik itu otomatisasi kelompok dan manual yaitu kita meningkatkanlah gitu ya, mengimprovisasi pengendalian persediaan ya, kemudian juga manajemen cash ya, kemudian juga mengurangi dokumen-dokumen cetak ya kertas. Sekarang udah eranya era digital ya. Jadi semuanya udah banyak dilakukan secara digital ya. Kemudian juga antara sistem batch yang otomatisasi situ yang harus dilakukan adalah pemisahan fungsi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini berjalan semua tapi pemisahan fungsi nggak dilakukan, nah maka lemahlah pengendalian intern ya, jadi catatan auditor juga ya kalau tidak ada pemisahan fungsi. Kemudian juga catatan akuntansi dan juga pihak yang mengakses ini sudah terselenggara belum? Ya kalau misalnya belum, maka ini harus dijadikan fokus perhatian. Lalu dalam siklus pengeluaran juga subsistem yang lainnya adalah sistem pembayaran gaji ya. Nah, jadi pembayaran gaji bagaimana cara ngauditnya? Ya, cara pembayaran gaji diaudit ya dengan melihat ya prosedur keseluruhan pengeluaran yang diterapkan pada seluruh vendor, ya kemudian juga mengecek ya karyawan ya apakah sudah terima atau belum, ya kemudian juga prosedur secara umum yang mengakomodir secara relatif dari aliran transaksi tersebut. Ya kemudian juga integrated with human resource ya, terintegrasi dengan sistem SDM. Ya itu ya. Kemudian juga personel ya. Ya, personal dicek ya. Kemudian juga akuntansi biaya dicek. Kemudian sistem pencatatan apa ya? Pencatatan kehadiran ya, timekeeping. Ya, kalau katanya apa gitu ya, membuat produk ya kan lantas produknya sistem job order atau juga proses cost. Maka timekeeping ini perlu ya. Dan juga data processing meliputi biaya tenaga kerja gitu ya. Kemudian juga sampai pada mengupdate buku besarnya ya. Lantas kalau untuk dokumen input bagaimana cara kita melakukan kontrolnya? Ya, jadi kita mengontrolnya validasi data ya, kemudian juga kontrol pengujian, validasi ya, kemudian pengendalian batch, kemudian pengendalian pengujian ya, kemudian otorisasi pembelian ya, kemudian melihat otorisasi bukti tes pengujian, ya, kemudian otorisasi pegawai, sampai pada otorisasi pengujian lainnya. Nah, kemudian juga pengendalian lainnya meliputi pengendalian file update control ya. Jadi di situ filenya, perlunya di sini filenya diperbaharui, apakah dia file hutang, apakah file vendor, gitu ya. Ini sudah
dikendalikan ya. Kadang kala belum gitu ya. Kalau misalnya belum ERP ya, kalau misalnya belum online ya. Kalau misalnya masih sistem batch ya ini semuanya harus dikontrol gitu ya. Kemudian juga orang yang mengakses gudang itu siapa? Dicek ya. Kemudian juga yang bisa memindah-mindahkan aset itu siapa? Ya, kemudian juga melihat resiko ya. Resiko meliputi pada saldo hutang ya, kemudian juga catatan inventory lainnya ya. Kemudian pengendalian lainnya yang dilakukan oleh auditor adalah pengendalian fisik. Jadi pengendalian fisik, pengendalian sistem pembelian, ya, pengendalian sistem penggajian, ya, pengendalian sistem fisik, gitu ya. Kemudian juga yang diaudit adalah output. Nah, jadi bukan hanya input aja ya, bukan hanya proses, tapi output juga ya. Jadi output itu meliputi apa? Seluruh laporan. Apakah dia laporan saldo perubahan hutang, ya, catatan transaksi, daftar transaksi, log transaksi, transaksi unik, ya, yang khusus, kemudian daftar error, ya, testing output, ini semuanya dicek oleh auditor, ya. Kemudian juga resiko, ya, juga harus diketahui oleh auditor. Kemudian juga understanding data, jadi memahami data yang meliputi file inventory, ya, kemudian purchase order file, sampai pada prosedur penyajian file. Ya, kemudian pengujian keakuratan dan kelengkapan, dan juga mereview jadi dari atas tren yang tidak biasa dan juga yang dikecualikan, gitu ya. Nah, itulah yang terkait dengan audit yang ada pada siklus pengeluaran, gitu ya. Jadi memang prosedur audit pada siklus pengeluaran ini lebih banyak dia lakukan apabila ya menerapkan sistem batch ya. Tapi kalau sudah sistem online ya atau juga sistem apa ya real time ya, maka prosedur auditnya banyak nggak dijalankan lagi. Nah, itu yang membedakan antara prosedur manual ya, masih manual, dengan prosedur yang komputerisasi. Jadi nggak serepot yang manual ya kalau kita mengaudit siklus pengeluaran ya. Ya, silakan ada yang mau berdiskusi dalam hal ini. Silakan. Ada? Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita sore hari ini, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari grup, silakan.